Moderator ta. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil infografis yang sudah kami buat, yaitu tentang tokoh sastra era Balai Pustaka yang bernama Marah Rusli. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM akhir 025 dan rekan kami. Perkenalkan, saya Raisya Amira Putri dengan NIM akhir 082 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Kada Indi Bunga Putri dengan NIM akhir 020 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Rahma Safira dengan NIM akhir 415 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Ahmad Miftahul Syifa dengan NIM terakhir 233 sebagai identifikasi karya. Baik, biografi dari tokoh sastra Marah Rusli akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan biografi singkat Marah Rusli. Marah Rusli adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka yang dikenal sebagai pelopor novel modern di Indonesia. Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1889 dan meninggal di Bandung pada tahun 1968. Marah Rusli berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau. Sejak muda, beliau menempuh pendidikan kedokteran hewan di Sekolah Kedokteran Hewan Bogor dan kemudian bekerja sebagai dokter hewan pemerintah kolonial Belanda. Karya terkenalnya adalah novel Siti Nurbaya dan Kasih Tak Sampai 1982 yang menggambarkan pertentangan antara adat Minangkabau dengan kehendak pribadi, serta kritik terhadap praktik kawin paksa di masyarakat pada masa itu. Novel ini menjadi salah satu karya penting dalam sejarah sastra Indonesia karena mengandung unsur realisme dan pembaruan dalam gaya penceritaan. Selain Siti Nurbaya, Marah Rusli juga menulis beberapa karya seperti Lahami dan Anak Kemenakan. Marah Rusli dianggap sebagai pelopor sastra modern Indonesia karena berhasil mengangkat persoalan sosial dan kemanusiaan dalam bentuk novel yang realistis dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Jadi Marah Rusli adalah tokoh penting dalam sastra Indonesia sekaligus penulis yang memperjuangkan gagasan kemajuan dan kebebasan individu melalui karya-karyanya. Terima kasih. Baik, identifikasi Siti Nurbaya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah identifikasi karya utama Siti Nurbaya. Yang pertama yaitu konflik antar budaya tradisional Minangkabau dengan modernitas kolonial Belanda. Yang kedua, kritik sosial terhadap patriarki dan ketidakadilan bagi perempuan dalam adat. Yang ketiga, pentingnya pendidikan dan pembahasan dalam penindasan serta ketergantungan sosial ekonomi. Jadi itulah karya-karya yang diidentifikasi oleh Siti Nurbaya. Selanjutnya ada kutipan dari novel Siti Nurbaya yang memiliki unsur dari karya sastra era Balai Pustaka, yaitu bila engkau kelak beranak perempuan, janganlah sekali-sekali kau paksakan kawin dengan laki-laki yang tiada disukainya, karena telah kurasai sendiri sekarang ini, bagaimana sakitnya, susahnya, dan tak enaknya duduk dengan suami yang tidak disukai. Nah, jadi mengapa kutipan ini tuh menggambarkan bahwa ini era Balai Pustaka karena kutipan ini memiliki nilai-nilai budaya patriarki dan stereotip terhadap perempuan. Yang pertama yaitu
perempuan dilarang untuk bersuara dan menyuarakan pendapatnya. Perempuan dilarang untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan perempuan harus bernasib buruk ketika suaminya semena-mena seperti itu. Jadi yang menandakan bahwa kutipan ini adalah kutipan era Balai Pustaka karena mereka menekankan kepada emansipasi wanitanya tersebut, seperti itu. Kemudian ada 2 pembahasan lagi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, bisa disampaikan oleh Kak Kadek atau Kak Safira. Baik, akan menjawab pembahasan yang pertama, yaitu apa kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia. Nah, Balai Pustaka berperan penting dalam lahirnya sastra modern Indonesia melalui penerbitan karya berbahasa Melayu tinggi, pembentukan sastrawan nasional, dan penyebaran budaya baca di kalangan masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Kadek. Membantu kita memahami sejarah sastra lebih hidup. Jadi yang pertama itu digitalisasi. Naskah kuno itu bisa di-scan dan dibaca online, jadi kita nggak perlu ke museum. Lalu yang kedua, analisis dengan teknologi. Komputer bisa bantu kita lihat pola, bahasa, tema, atau gaya penulis zaman dulu. Lalu yang ketiga itu ada visualisasi dan multimedia. Cerita sastra ini bisa dijadikan film, animasi, atau bahkan game, jadi lebih seru dan mudah untuk dipahami. Lalu yang keempat, media sosial dan juga internet. Sastra lama bisa dibahas di YouTube, TikTok, atau podcast dengan cara yang lebih kekinian. Lalu yang terakhir itu ada pelestarian budaya. Seni dan teknologi bantu kita buat menghidupkan kembali cerita lama, biar nggak punah. Jadi kesimpulannya, dengan bantuan iptex, sejarah sastra jadi lebih mudah diakses, seru, dan relate dengan generasi sekarang. Baik, itu tadi adalah rangkaian dari penjelasan infografis yang sudah kelompok kami paparkan. Dan jadi, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu melalui novel Siti Nurbaya ini merupakan karya representasi dari ciri-ciri karya sastra modern era Balai Pustaka. Nah, novel Siti Nurbaya ini tidak hanya menyajikan kisah tragis percintaan adat Minangkabau saja, tetapi juga memiliki simbol pergeseran di tengah kolonialisme antara tradisi lama yang menegangkan dan juga modernitas yang menawarkan sebuah harapan yang baik seperti itu. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.